warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil jawaban kami, yang mana pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang struktur anatomi daun tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, pada akhir video tersebut ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan tipe stomata. Nah, di sini ada 6 tipe stomata. Yang pertama, anomositik. Yang kedua, anisositik. Yang ketiga, parasitik. Yang keempat, diasitik. Tipe yang kelima, aktinosit. Dan yang keenam, tipe siklosit. Nah, yang mana saya akan menjelaskan tipe yang pertama, mana tipe anomositik itu tipe sel tetangga yang memiliki bentuk dan ukuran sama dengan sel epidermis. Contohnya pada tumbuhan Malvaceae, Caparidaceae, dan Ranunculataceae. Nah, ini bisa dilihat pada slide ini gambarnya tipe anomositik. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hawa. Kepada Hawa dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan jawaban pertanyaan dari teman saya Desi Sintika, yang mana pertanyaannya yaitu tipe-tipe stomata. Tipe-tipe stomata selanjutnya yaitu tipe anisositik atau Cryphaeae, yaitu sel penutup yang dikelilingi oleh 3 sel tetangga yang memiliki ukuran tidak sama. Jadi sel anisositik ini tuh dia tuh dikelilingi oleh 3 sel tetangga, dikelilingi oleh 3 sel tetangga yang memiliki ukuran tidak sama. Jadi ukuran 3 sel tetangga tidak sama besar gitu, panjangnya, lebarnya. Contoh familinya ini yaitu famili Solanaceae atau famili terong-terongan. Contoh tumbuhannya itu ada kentang, cabai, dan tomat. Dan famili Cryphaeae. Tipe selanjutnya yaitu tipe parasitik atau Rubiaceae, yaitu tipe sel penutup yang didampingi oleh satu sel tetangga atau lebih dengan sumbu panjang sel tetangga sejajar dengan sumbu sel penutup serta celah. Jadi dia itu sejajar sama panjang. Contoh tumbuhan familinya yaitu Mimosaceae, yaitu tumbuhan famili polong-polongan. Contoh tumbuhannya yaitu ada herba, semak, dan pohon. Dan famili Magnoliaceae, tumbuhan berbunga. Dan famili Rubiaceae, tumbuhan berbunga juga. Contohnya itu ada pepohonan, perdu, liana, atau herbal yang hidup di atas tanah. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Putri. Kepada Putri dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Hawa, yaitu tipe stomata yang ketiga dan yang keempat. Tipe stomata yang ketiga yaitu tipe stomata diastik. Tipe stomata diastik ini adalah tipe stomata yang dikelilingi oleh 2 sel tetangga. Apa sih sel tetangga itu? Sel tetangga adalah sel yang berperan mengatur lebar celah dan gerakan sel penutup. Tipe ini terdapat pada tumbuhan pada famili Acanthaceae. Contoh dari tipe stomata diastik ini adalah pada tanaman famili Acanthaceae dan Caryophyllaceae. Gambar ini adalah contoh tanaman famili Caryophyllaceae, yang mana tanaman ini mempunyai tipe stomata diastik atau stomata yang dikelilingi oleh 2 sel tetangga atau sel yang berada di sebelahnya. Dapat kita lihat pada gambar. Selanjutnya adalah yang keempat, yaitu tipe stomata aktinosit, yaitu stomata dengan sel tetangga yang pipih mengelilingi stomata dalam susunan berbentuk lingkaran. Yang lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar. Tipe stomata ini terdapat pada tanaman teh. Dapat kita lihat pada gambar.
Sel tetangga yang pipih mengelilingi stomata dalam susunan berbentuk lingkaran. Hal inilah yang disebut sebagai tipe stomata actinosid. Contoh ini terdapat pada tanaman teh. Baiklah, selanjutnya yaitu tipe siklositik. Tipe siklositik, ini stomata itu dikelilingi oleh satu atau dua susunan sel tetangga yang tersusun masing-masing oleh 4 sel atau lebih, membentuk lingkaran dengan jari-jari yang sempit. Contohnya pada tumbuhan famili Piperaceae atau sirih-sirihan. Oke, ini dia gambar tipe siklositik. Tadi dikatakan stomata itu dikelilingi oleh satu atau dua susunan sel tetangga. Ini bisa kita lihat, garis warna biru ini menunjukkan stomata. Ini dia stomatanya. Tadi dikatakan stomata ini dikelilingi oleh satu atau dua sel tetangga. Bisa dilihat pada gambar. Dikelilingi. Oke, itu dia sel tetangga. Ini dia sel tetangganya. Ini 1 dan 2 ini merupakan sel tetangga. Jadi stomatanya itu dikelilingi oleh sel tetangga yang tersusun masing-masing oleh 4 sel atau lebih, membentuk lingkaran dengan jari-jari yang sempit. Bisa kita lihat. Tersusun masing-masing 4 sel atau lebih. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia ini tersusun atas 5 sel. Di mana membentuk lingkaran dengan jari-jari yang kecil. Ini adalah tipe siklositik pada stomata. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan struktur anatomi daun monokotil dan dikotil. Yang pertama, daun dikotil. Mesofil daun terdiri dari sel-sel parenkim yang struktur dan ukurannya seragam. Sedangkan daun dikotil, mesofil daun terdiri dari jaringan parenkim, palisade, dan spons. Oke, di sini ada mesofil daun monokotil. Tadi sudah dijelaskan, mesofil daun monokotil itu terdiri dari sel-sel parenkim yang struktur dan ukurannya seragam. Jadi kita bisa lihat di sini terdiri dari rongga udara, silem, dan floem. Jadi dikatakan struktur dan ukurannya seragam. Rongga udara, ukurannya dan strukturnya ini seragam. Kemudian ada silem, begitu juga dengan silem, kemudian floem. Jika dilihat, ukuran dan strukturnya ini seragam. Kemudian mesofil daun dikotil. Tadi dijelaskan terdiri dari jaringan parenkim palisade dan jaringan spons. Jadi bisa dilihat pada gambar, ini merupakan mesofil daun dikotil. Terdiri dari jaringan parenkim palisade, ini dia. Jaringan parenkim palisade itu adalah jaringan yang terdiri atas sel-sel berbentuk silinder. Bisa kita lihat sel-selnya ini berbentuk silinder. Kemudian tersusun rapat dan mengandung banyak kloroplas. Dia ini susunannya itu rapat-rapat. Nah, dia susunan rapat-rapat, kemudian mengandung banyak kloroplas. Jadi titik-titik yang ada pada parenkim palisade ini merupakan kloroplas, ini dia kloroplasnya. Kemudian jaringan parenkim spons atau jaringan bunga karang. Ini tersusun dari sel-sel yang tidak teratur. Sel-selnya ini tidak teratur. Kemudian tersusun renggang dan mengandung sedikit klorofil. Jadi bila kita bandingkan dengan parenkim palisade, ini susunannya ini renggang ya, tidak teratur. Kemudian mengandung sedikit klorofil. Kemudian yang kedua yaitu daun monokotil memiliki bentuk tulang daun melengkung dan sejajar, sedangkan daun dikotil memiliki bentuk tulang daun menjari dan menyirip. Ini dia gambar dari tulang daun monokotil dan dikotil, bisa dilihat di gambar. Ini tulang daun monokotil, tulang daunnya itu sejajar atau melengkung. Kemudian yang bawah ini dikotil, tulang daunnya itu menyirip atau menjari. Oke, ini contohnya dari tulang daun monokotil. Contohnya di sini ada jagung, kemudian ada padi, kemudian jahe. Sedangkan contoh dari daun dikotil, ini contohnya ada daun cabai, kemudian daun tomat, daun jarak, dan juga daun ketela pohon. Perbedaan yang ketiga, pada daun monokotil, beberapa jenis tumbuhan epidermisnya membentuk sel kipas, sedangkan daun dikotil tidak ditemukan adanya sel kipas.
Ini adalah gambar dari sel kipas. Jadi sel kipas sendiri itu merupakan alat tambahan pada epidermis bagian atas daun. Ini dia sel kipasnya. Sel kipas ini terdapat pada jenis tumbuhan Gramineae atau rumput-rumputan. Contohnya itu pada padi, gandum, jagung, dan tebu. Apa fungsi sel kipas itu? Fungsi dari sel kipas itu yaitu mengurangi penguapan dengan cara menggulung daun. Contohnya bisa kita lihat pada daun jagung ini dia. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, bagian bawah yang di lingkar hitam, ini daun jagungnya ini pada menggulung. Mengapa hal ini terjadi? Itu tadi untuk mengurangi penguapan, yaitu menggulung daunnya. Ini adalah sel kipas pada daun monokotil. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Rizky Nova Novianti, yaitu perbedaan antara daun dikotil dan daun monokotil. Di mana pada daun dikotil, stomata berada di permukaan atas maupun di bawah permukaan daun. Sedangkan pada daun monokotil, stomata berada di urat-urat daun. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Daun dikotil, di mana stomata melapisi permukaan Feeling good, like I should. When in circle, walk around the neighborhood. Dioksida, uap air dan oksigen. Di mana kita lihat stomata berada pada permukaan dinding pada daun, epidermis atas dan epidermis. Sedangkan pada daun monokotil, stomata berderet di antara urat daun. Bisa kita lihat pada gambar bawah ini, bahwasanya stomata berderet di bawah permukaan pada daun, yang mengakibatkan stomata tersebut seperti beruntaian. Perbedaan selanjutnya yaitu pada daun monokotil, epidermis dan kutikula terdapat di lapisan permukaan atas maupun bawah pada daun. Sedangkan pada daun dikotil, kutikula dan epidermis terdapat di lapisan atas dan bawah pada daun. Perbedaan yang terakhir yaitu pada daun monokotil, letak mesofil berada pada cekungan di antara urat-urat daun. Sedangkan pada daun dikotil, letak mesofilnya berada di antara lapisan epidermis atas maupun bawah pada daun. Demikianlah video dan tugas kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dari kami sendiri, kami mohon diberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.